Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani Ibu Amnestika Rahma, guru SMP Negeri 1 Cikande, Mapel IPA. Assalamualaikum Bu Agnes. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Gimana Bu Agnes? Alhamdulillah baik. Gimana kabar anak-anak? Alhamdulillah. Hari ini sekarang ya Bu ya, kita melakukan observasi sebelum akhirnya nanti saya akan melakukan observasi di dalam kelas atau supervisi. Tujuan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Kenapa kita melakukan observasi? Dengan tujuan nanti agar Ibu siap nih dan ketika proses pembelajaran akan bisa memberikan yang terbaik untuk siswa. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah materi pembelajaran yang akan Ibu sampaikan di dalam kelas. Oke, untuk materi pembelajaran yang akan sampaikan di kelas ini adalah materi di bab 2 yaitu bioteknologi di kelas 9 Bu. Bab 2 teknologi ya, bioteknologi. Adapun rancangan tujuan pembelajarannya Bu. Tujuan pembelajarannya sendiri dari penyampaian materi yang nanti akan disampaikan oleh saya dan kemudian dengan kegiatan diskusi, peserta didik itu mampu untuk membuat cara kerja dalam proses pembuatan produk bioteknologi secara tepat. Adapun area yang ingin dikembangkan dalam proses pembelajaran ini, Untuk pengembangannya yaitu ada 2. Saya mengambil nilai pengetahuan dan nilai keterampilan sendiri, di mana yang saya harapkan dari materi ini anak-anak itu bisa menghasilkan produk yang terbaik dari hasil kerja mereka. adapun rancangan baik strategi, metode dan model pembelajaran yang akan Ibu pakai ketika proses pembelajaran nanti. Adapun untuk strategi dalam penyampaian materi ini, saya menggunakan berdiferensiasi terintegrasi PSP, dan untuk model pembelajaran itu sendiri yaitu menggunakan model pembelajaran PJBL ya Bu, di mana yang ada hasil proyek, dan kemudian untuk metode pembelajaran itu sendiri yaitu dengan cara diskusi kelompok dan presentasi kemudian proyek yang mereka Keren. Lanjut, adapun media pembelajaran yang akan Ibu pakai nanti nih ketika proses pembelajaran. Kalau untuk media pembelajaran yang akan saya gunakan, ya kemungkinan untuk penyampaian materi saya akan menggunakan media laptop dan infocus, dimana itu nanti saya akan memaparkan materi dengan PowerPoint. Kemudian nanti adanya diskusi, saya menggunakan LKPD, dan selanjutnya ada video dari YouTube, yaitu video pembelajaran tentang bioteknologi. Terus kapan Bu pembelajarannya, kapan waktunya, jam berapa, dan di kelas apa? Rencana saya akan menyampaikan materi bioteknologi ini di kelas 9B di SMP 1 Cikande ini di jam ke-10 jam 10.00 WIB, dan disitu ada 3 jam pertemuan dalam pembelajaran. Baik, nanti saya akan melakukan supervisi di kelas, saya akan mengamati dan menilai bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Kemudian nanti pasca observasi saya akan didampingi oleh pengajar praktik. Nah, dari proses observasi kita hari ini Bu, menurut Ibu apa nih hikmah atau yang dapat Ibu ambil pelajaran? Oke. Dari kegiatan praobservasi bersama Ibu, jadi kegiatan mengajar saya atau persiapan mengajar saya nantinya itu saya rasa akan lebih matang dan lebih baik nantinya. Harapannya ketika saya mengajar nanti, apa yang berdasarkan tujuan saya atau tujuan FPP ini tersampaikan pada peserta didik. Terima
kasih Bu Agnes. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan proses pembelajaran observasi kita nanti lancar. Amin. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Supaya semuanya berdoa. Duduk siap. Siap. Belum belajar tetap berdoa dengan agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai. Memberi salam. Masih banyak beban berarti materi. Oke, materi kita hari ini adalah apa? Kalian tahu? Di mana tujuan pembelajaran kita kali ini adalah ketika kalian mendapatkan materi apa yang sudah disampaikan dan apa yang nanti misalnya metode pembelajaran diskusi kalian dapatkan, kalian nanti bisa memahami bagaimana cara pembuatan produk dari bioteknologi. Sebelumnya, aku mau tanya, ada yang sudah awalnya sudah pernah mendengar apa itu bioteknologi? Boleh jawab? Apa aja? Bio itu apa bio? Apa ilmu yang mempelajari? Iya, ilmu yang mempelajari atau memanfaatkan makhluk hidup dalam pembuatan barang atau jasa. Jadi ada fungsi dari makhluk hidup lain yang kita gunakan jasanya untuk menghasilkan produk. Nah, sebelum kita tahu apa aja sih hasil
observasi dan mengatasi anehnya. Sekian hasil diskusi yang dapat saya jelaskan dalam presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini aku nomor 2. Selanjutnya kita mendengarkan presentasi dari kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saskia dan Lestari dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, cara kerja pembuatan hasil bioteknologi yang ditampilkan, kami memilih produk donat karena pembuatannya lebih mudah, cepat, dan rasanya enak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih aku ke kelompok 3 memilih donat untuk hasil teknologi. Oke, kita lanjut untuk kelompok 4. Untuk kelompok 4, siapa yang mau bilang? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siswa Nugrayo. Saya perwakilan dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami berdasarkan cara kerja pembuatan hasil bioteknologi yang ditampilkan. Kami memilih produk Naturium Coconut karena kami merasa tertantang dalam pembuatan Naturium Coconut. Dalam pembuatannya menggunakan bakteri Acetobacter psyllium. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari hasil apa diskusi kalian, kelompok kalian sudah memilih produk apa yang nanti mau kalian buat dalam pembuatan nanti produk bioteknologi. Sekarang kelompok 1 dari pembuatan yogurt, kelompok 2 pembuatan singkong ya. Kelompok 3 membuat donat. Lebih cepat, lebih mudah dan enak. Semua pada enak kali ini. Untuk kelompok 4 sendiri memilih nata ada koko karena merasa tertantang dalam pembuatannya. Karena memang kalau dilihat dari pembuatan ya pembuatan nata ada koko mungkin lebih sulit dan harganya mungkin lebih mahal dalam pembelian bakterinya ya. Oke, di sini ada pertanyaan tidak? Bukan ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mafiro, CGP Angkatan 9, Kabupaten Serang dari SMP Negeri 1 Cikande. Saat ini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh Ibu Sudriha sebagai pengajar praktik. Kemudian saya juga masih bersama Ibu Agnes Tika Rahma, SPD, pengajar IPA di SMP Negeri 1 Cikande. Nah, ada beberapa yang ingin saya tanyakan ke Ibu perihal pasca observasi ini. Yang pertama adalah bagaimana perasaan Ibu ketika observasi ini? Baik, perasaan yang saya rasakan pada saat observasi kemarin, rasanya sama seperti halnya ketika mengajar pada umumnya seperti ini. Cuman ketika diobservasi dengan teman sendiri, mungkin ada sedikit groginya kali. Jadi ketika mengajar kita diperhatikan atau di penilaian gitu ya. Ajar ya. Kemudian ada tahapan atau area tujuan pembelajaran, apakah menurut Ibu sudah tercapai? Secara keseluruhan saya rasa sendiri ketika saya mengajar kemarin ya 90% mas tahapan itu sesuai dengan SOP yang sudah saya buat sepanjang. Kemudian untuk tujuan pembelajaran sendiri sudah tersampaikan. Kemudian untuk area pengembangan tadi saya rasa sudah cukup sesuai dengan harapan seperti penilaian dan keterangan. Kemudian apa kendala yang Ibu hadapi baik bagi Ibu ataupun siswa ketika proses pembelajaran kemarin? Adapun kendala atau hambatan ketika proses belajar mengajar kemarin dengan metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu dengan cara diskusi siswa peserta didik, sebenarnya tidak ada hambatan
besar. Hanya saja mungkin saya pada peserta didik yang kurang aktif ketika melakukan diskusi. Mungkin dengan kegiatan aktif pasif hanya mengandalkan jawaban apabila dari temannya. Terus bagaimana Ibu caranya untuk mengatasi kendala-kendala itu? Ya untuk saat ini mungkin saya hanya mengingatkan saja pada peserta didik tersebut agar bisa aktif dalam berdiskusi. Hanya saja mungkin nanti ke depannya, jadi saya lupa ketika diskusi itu saya memberikan penilaian antara sesama teman. Jadi ada teman yang saling menilai. Jadi walaupun sekiranya dia disuruh temannya untuk bekerja, ya paling tidak dia ikutlah terapkan dalam diskusi kemudian. Nah, sudah dijawab ya tadi bagaimana kendala yang dihadapi dan bagaimana solusinya. Terus menurut Ibu dari skala 1 sampai 10 nih, pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin berapa nilainya? Untuk saya sendiri Oke. Nah, dari di wawancara kita hari ini ya kendalanya tadi kata Ibu sudah ada solusinya, kira-kira kapan Ibu melakukan perubahannya? untuk melakukan perubahan yang kiranya itu menjadi sebuah bakat dalam proses belajar mengajar. Jadi kan menggunakan metode diskusi bisa saya perbaiki ketika pertemuan selanjutnya atau di kelas yang lain. Terima kasih atas observasi kita kali ini. Mudah-mudahan saya tunggu Ibu ya di pembelajaran selanjutnya. Mudah-mudahan pembelajarannya berhasil dan tidak ada hambatan dan nilainya sempurna menjadi 10. Terima kasih atas observasi hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.